Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Kusumaningrum dari Administrasi Bisnis 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian data pada Microsoft Excel menggunakan data validation. Di sini saya mengambil contoh, yaitu data dari pengembalian dan peminjaman buku di Perpustakaan Politeknik Negeri Madiun. Pertama, saya buat judulnya terlebih dahulu. Kemudian di kolomnya saya menggunakan kolom nomor, nama, kode buku, judul buku, kemudian tanggal, pukul, dan keterangan. Kita sesuaikan dulu. Sini saya menggunakan 20 data. Untuk kolom nama kita bisa isi dan untuk kode buku kita blok dahulu karena saya menggunakan data validation, mana di setting allow-nya menggunakan null number. Untuk batasannya saya menggunakan greater than, kemudian saya isi untuk minimal numbernya itu 100, input message-nya, titelnya kode buku, input message-nya nilai hanya bisa diisi dengan rentang nilai lebih dari 100. Dan untuk error alert-nya menggunakan warning, titelnya jenis masukkan salah. Kemudian untuk error message-nya, input yang Anda masukkan bukan rentang nilai lebih besar dari 100. Kemudian kita oke. Ini akan muncul information-nya, dan kita isi karena lebih dari 100 jadi bisa. Kemudian kita coba untuk mengisikan dengan nilai 100, akan muncul notifikasi seperti ini karena batasan yang diisi bukan lebih besar dari 100. Dan kita isi sampai ke data 20. Kemudian untuk judul buku menggunakan data validation, di allow-nya menggunakan text length, dan datanya untuk batasannya saya menggunakan between, minimumnya 10 karakter dan maksimumnya 50 karakter. Kemudian untuk input message-nya sama seperti yang pertama tadi, judul buku. Untuk input message-nya diisi dengan nilai hanya bisa diisi dengan rentang karakter antara
Untuk error alertnya gunakan warning, jenis memasukkan salah, alert message-nya input yang Anda masukkan tentang karakter antara 10 sampai 50 karakter. Kemudian kita oke. Tinggal kita masukkan judul bukunya. Kemudian kita coba memasukkan dengan karakter yang lebih pendek, contohnya akuntansi. Yang akan muncul notifikasi seperti ini karena judul akuntansi ini hanya terdiri dari 9 karakter. Ya, kita isi lebih panjang. Dan seterusnya sampai ke data 20. Kemudian untuk kolom tanggal menggunakan data validation, yang mana allow-nya kita ganti date. Untuk pembatasannya saya menggunakan less than or equal to. Jadi untuk end date-nya tanggal 30 bulan 12 2020. Terus alertnya information jenis masukkan salah, masukkan kantong tanggal sebelum atau sama dengan 30 Desember 2020. Dan oke, kita isi tanggalnya 30 Desember 2020. Ini bisa. Dan kalau kita coba tanggal 1 bulan 1 2021 akan muncul notifikasi karena melebihi batasan yang kita buat tadi. Nanti isi untuk tanggal lainnya. Untuk tanggal sebelum tanggal 30 ini bisa, atau sama dengan tanggal 30 itu bisa, tapi kalau melebihi tanggal 30 itu tidak bisa. Ini kita isi sampai ke data 20. Kemudian untuk pukul ini menggunakan data validation yang di allow-nya time. Ini saya menggunakan between, start time-nya 08 dan end time-nya pukul 16. Jadi nanti kalau diisi selain sebelum pukul 8 dan sesudah pukul 16 itu tidak bisa, atau akan muncul notifikasi. Oke, ini kita isi 08 PPT.
Kalau kita isi 07 muncul notifikasi karena bukan tentang nilai antara pukul 8 dan 16. Isi 16 01 maka akan muncul isi sampai data ke 20. Kemudian untuk kolom terakhir untuk keterangan ini menggunakan data validation list. Ini saya menggunakan listnya manual, yaitu untuk pinjam dan kembali. Message-nya sama seperti yang tadi. Jadi input ini itu untuk mengetahui apakah printer ini meminjam atau mengembalikan buku. Langsung kita isi. Di sebelah kanan ini ada tanda panah itu untuk mengisi pinjam, kembali. Nah, kalau kita coba untuk mengisikan pinjam dan kembali, akan muncul notifikasi karena selain list yang saya buat tadi. Nah, langsung diisi saja sampai ke data ke 20. Oke, sekian dari saya. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai data validation di sini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.